Baik, Feli, kita lanjut perdiskusian kita tentang usaha dan energi ya. Ini pun sebetulnya lumayan pusing juga lihat transitnya ini ya, jadi nggak cocok kadang dengan yang dilihat. Baiklah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2315, sebuah benda A bermasa M, jadi benda A ini diletakkan pada bidang miring ya, kemudian ya sudutnya tetap theta terhadap bidang horizontal, kemudian dikaitkan dengan pegas, intinya seperti ini ya, dengan koefisiennya atau konstanta pegas K ya, dan di sisi lain pegasnya tetap. Ini yang bayangkan berarti ini kalau ada pegas ditarik ini ada kemungkinan dia turun gitu ya. Oke, katanya adalah misalkan benda bergerak pada bidang miring di posisi keseimbangan energi kinetik mula-mula. Jadi pada awalnya ini posisi seimbang ya, seimbang berarti itu kan tidak bergerak ya untuk awalnya ya. EK 0 katanya, EK 0 ya, pada posisi EK 0 berarti bisa kamu bayangkan ada energi kinetik di sini yang terjadi ya waktu mula-mula molor pertama kali kan gitu. Lalu ambil panjang pegas awal sebagai asal koordinat dan arah positif sumbu X mengarah ke bawah. Ini yang kalimat ini rada-rada membingungkan, arah positif sumbu X mengarah ke bawah. Jadi bayangkan geraknya begini, tapi yang ditinjau adalah pergerakannya nanti kan ke kanan ya, pergeserannya. Bayangkan kalau ini kan turun gitu ya. Jadi ini ditinjau pergerakannya nanti pindahnya ke kanan. Ya. Ditanya koordinat X0, berarti kan ini ya. Ini anggap sebagai sumbunya, ini posisi X0, posisi keseimbangan ya. Aja tekankan kata-kata keseimbangan sesuai data soal. Berarti waktu seimbang dia ada di posisi sejauh X0 dari original ya, jadi titik original gitu ya, atau titik asal 0,0. Oke. Pada saat berada pada posisi, ya kalimatnya juga pada posisi seimbang. Pertanyaan kedua adalah rumus energi kinetik benda A. Jadi ditanya rumus energi kinetik benda A ketika posisi nanti, nah ini dia, diregangkan oleh X. Ini ada membingungkan, diregangkan oleh X. Ini kayaknya diregangkan ya sejauh X. Ya, lebih masuk akal dan diregangkan sejauh X, bukan oleh X ini ya. Pelajaran akan seperti itu ya. Baik, kita bahas yang pertama. Pada posisi seimbang tadi kan katanya ada sudah energi yang namanya EK 0, berarti dia bertindak nanti sebagai energi total yang terjadi ya. Jadi sudah dianggap energi total, sudah plus minus horizontal dan vertikal gitu ya. Nah ini yang Pak J tangkap dari maksud soal ya. Nah ini kenapa seimbang gitu loh bayangkannya. Pertama, balok ini, benda ini dia punya berat. Yang kedua ini kayaknya nggak ada gesekan, ceritanya nggak ada gesekan. Dia cenderung meluncur kan. Kenapa meluncur? Karena kan adanya gravitasi. Ya. Nah, ada daya tarik gravitasi. Nah, kemudian miring, karena miring berarti kita harus sesuaikan. Karena ini kan tegak lurus, berarti sesuaikan hubungannya dengan yang miring adalah sinus. Berarti ini mg dikali sinus theta, gaya yang mengarah kemari. Oke, lalu ditahan oleh di sini gaya pegas yang nilainya adalah kamu kan tahu F sama dengan konstanta pegas dikali X ya, atau delta X yang pertama ya. Kenapa delta X? Sebetulnya kalau dibayangkan ketika ketika pegas belum dibebani apa-apa, dia lebih pendek kan. Ketika mau gantungin atau ditarik ya gaya atau digantolin, kok ini kan digantolin ya, dia ada molor sampai batas tertentu. Kalau itu yang menimbulkan namanya konstanta pegas. Jadi aslinya konstanta pegas itu adalah gaya dibagi dengan perubahan panjang ya, atau molor bahasa negerinya ya. Jadi dari panjang mula-mula ke panjang berikutnya, nanti Pak jelaskan ya. Dia kan bertambah panjang, itu yang disebut dengan perubahan panjang ya. Jadi sebetulnya kurang tepat juga kalau dibuat K kali X sih sebenarnya ya, tapi apa boleh-boleh dah ya gitu ya.
Udah terlanjur kebiasaan ini kita semua gitu ya. Nah, dari sini karena sigma gaya-gaya 0, kenapa 0 ser? Karena kan dia seimbang lagi-lagi. Makanya Pak Jan bolak-balik nekenin seimbang. Jadi sigma gaya-gayanya 0. Ya, artinya yang narik sama yang nahan sama kuat. Jadi K dikali X0, kita ikutin aja nanti pola bukunya. Kalau Pak J terlalu jauh nanti nggak mau pula dosennya diusir pula kamu ya. Oke. K dikali X0 ya posisinya ini sama dengan MG dikali sin theta. Ini Pak J nggak gambarin ya, tapi berharap bahwa kamu paham. Ini ada gaya melawan akibat ketatnya pegas ya, tergantung sih kan gitu ya, pegasnya seperti apa. Kalau pegas pulpen ya jeblok gitu ya. Nah, jadi dari sini saja kita udah bisa tentuin bahwa posisi awal itu dapat ditentukan dengan Mg sin theta dibagi dengan konstanta pegasnya. Jelas ya. Nah, ini Pak Jan negesin seperti ini nanti supaya nggak babak belur ya ketika kita meninjau yang kedua. Nah ini gambarnya dipasang dulu. Oke. Tadi katanya bergeser ya oleh X. Ya. Pak J konteks Pak J anggap sejauh X dan itu ditinjau dari posisi awal sejauh X. Nah, ini nih yang kayaknya membedakan dengan pembahasan yang ada di buku Mandarin itu. Buat ujung-ujungnya sama. Pak J cuma bertanya kenapa sebegini ribet gitu ya. Nah, jadi akibat mungkin ditarik atau akibat suatu gaya dia keseimbangan itu terganggu ya, jadi turunlah dia gitu ya, entah dikit entah banyak ya kita anggap aja dari posisi X0 ini dia bergeser sejauh ini. Jadi yang X itu dari sini tinjauannya dari posisi awal kemari, sehingga nanti di sini kita katakan inilah perubahan posisi atau perubahan panjang ya, karena dia disajikan dalam bentuk perubahan posisi ya kita anggap ini perubahan posisi delta X ya. Delta X jadi bukan X kuadrat ya, bukan sebetulnya bukan setengah K X kuadrat ya, tapi setengah K dikali delta X ya dikuadratkan. Kalau delta itu berarti ada dua komponen minimal ya. Nah, dari sini cukup jelas. Jadi nggak jauh-jauh ya. Cuman kita tinjau, tadi katanya seimbang, kan Pak Jai bilang bahwa pada posisi seimbang, EK-nya ada EK 0, maka dia bertindak sebagai energi total. Ya. Ketika dia bergerak, tentu ada benda bergerak, si balok bergerak, ada kecepatannya. Dari diam dia bergerak. Oke. Selain si balok, ini kan berarti si pegas nggak kuat ya, molor juga kan gitu ya. Jadi ada pegasnya juga molor. Muncullah karena perpindahan ini pemoloran pertambahan panjang dari mula-mula ke sini, berarti ada namanya energi potensial pegas. Jadi energi yang terjadi di sini akibat pergerakan ini adalah energi kinetik si balok ditambah energi potensial pegas. Nah inilah dia. Ya, jadi energi pada posisi X ini adalah EK, energi kinetik ditambah setengah K, Pak J tegaskan sekali lagi, delta X dikuadratkan, bukan X. Ya, biar nggak rancu nanti memahaminya. Nah, ya tadi, karena EX ya sama sifatnya energi total yang terjadi di sini, dia kan cuma mau nanya yang namanya energi kinetiknya berapa kan gitu ya. Nah jadi kita ganti lagi E0 atau EK0 just the same sama dengan EK ditambah setengah dari K dikali delta X dikuadratkan. Nah ini kan karena ditanya EK, EK-nya ya ini yang kita pindah ya, kan pindah menjadi dikurang. Jadi EK0 atau E0 ya dikurang setengah K dikali delta X dikuadratkan. Dengan catatan ingat bahwa ini perpindahan delta X, berarti X itu dari sini ngitungnya, X dikurang X0, jadi inilah delta X. Ini yang kadang-kadang pun Pak J temuin juga di siswa SMA juga, maksud delta X dari kemana-kemana suka sering juga bingung gitu ya.
Nah, ini Pak J sekalian negasin, mudah-mudahan bermanfaat bagi siswa yang lain. Nah, dan X0 tadi kan sesuai dengan jawaban yang pertama dinyatakan sebagai KMG per sin theta per K. Jadi kita boleh buat jadi 1/K dikalikan dengan MG dikali dengan sin theta. Nah, kalau udah paham ini mah tinggal rubah aja delta X itu kan tadi X kurang X0, X-nya tetap posisinya di sini, X0 ganti dengan 1/K dikali MG sin theta dikuadratkan, dan ini konteksnya di dalam kurung yang dikuadratkan, makanya Pak bilang dikuadratkan. Udah selesai ya. Jadi nggak berpanjang-panjang dan membingungkan gitu ya. Nah, udah ini dia. Berarti kan EK pada titik X ini, jarak X ini adalah senilai energi mula-mula dikurangkan dengan setengah K X dikurang 1/K dikali MG sin theta dikuadratkan. Begitu ya.